Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul di sini dan kali ini saya akan membawakan pembahasan tentang Islam dan budaya lokal di Indonesia. Di sini di Indonesia. Oke. Ini sangat menarik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Samsudin Amin dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, sebelum lanjut lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa sih itu Islam dan apa itu budaya. Oke, Islam menurut bukunya Khaira Ummatin yang berjudul Sejarah Islam dan Budaya Lokal, ini mengatakan Islam tidak sekedar datang sebagai sistem kepercayaan baru, tapi sebagai kekuatan yang aktif berdialog dengan budaya lokal di Nusantara. Jadi seperti yang kita tahu, sebagaimana ajaran Islam, ya, oke. Nah, Islam sebagaimana yang kita ketahui bahwa ajaran Islam itu sebagai kepercayaan baru, bukan sebagai kepercayaan baru di Indonesia, tetapi sebagai kekuatan yang aktif berdialog dengan budaya lokal di Indonesia, di Nusantara saja. Terus dalam buku ini juga menyoroti bagaimana proses transformasi sosial budaya yang terjadi sebagai akibat dari interaksi antara ajaran Islam dan nilai adat yang sudah ada sebelumnya. Jadi sebelum Islam datang itu di Indonesia ini ada adat-adat yang sudah ada, ya, seperti selamatan, terus tumpengan, terus apalagi ya, kalau di Jogja masih ada itu apa, sedekah bumi. Itu sebelum dicampur dengan Islam itu mereka sudah ada. Nah, sebelum kita membahas bagaimana mencampurnya itu, kita bahas dulu dan di buku ini dulu ya. Dan lebih lanjut, Khaira Ummatin ini menyebutkan dalam bukunya itu dinamika Islam lokal tidak dapat dipisahkan dari peran institusi seperti keraton, pesantren, dan tarekat yang masing-masing berperan dalam memperkuat integritas antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Jadi seperti pesantren, keraton itu tidak akan lepas dari nilai-nilai budaya. Oke, kita lanjut ya. Terus dilanjutkan bukunya Zamaskari Dovir ini dalam bukunya yang berjudul Tradisi Pesantren. Kan tadi sudah menyebutkan ya, tradisi pesantren ini dia menyebutkan bahwa pesantren sebagai pusat pendidikan Islam tradisional di Indonesia. Tidak ada itu pembahasan yang tempat yang membahas tentang Islam dan budaya. Itu hanya di pesantren. Mungkin kalau sekarang pesantren sekarang kan pesantren modern ya, mungkin untuk unsur budayanya agak terkelupas, tapi tetap saja masih menggunakan budaya-budaya yang lama. Maksudnya yang lama ya, yang masih ada sampai saat ini. Oke. Apakah di sini masih ada kebimbangan? Kita lanjut dulu. Terus Zamaskari juga menyebutkan bahwa pesantren telah menjadi benteng pertahanan budaya lokal yang Islami sejak era kolonial hingga masa kontemporer atau masa kemerdekaan. Dan ia menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya mengajarkan kitab-kitab klasik Islam, tetapi juga
menanamkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap guru atau kiai. Jadi kita yang di pondok atau yang mungkin kita lihat di berita-berita di pondok pesantren itu yang diajarkan bukan hanya kitab-kitab klasik, tetapi juga kesederhanaan, penghormatan kepada kiai. Gak ada tuh di pesantren punya mobil, bawa HP, bawa peralatan, terus satu kamar satu orang, gak ada. Yang namanya di pesantren itu ya belajar kitab-kitab klasik, belajar kesederhanaan, dan juga menghormati terhadap guru. Bukan hanya guru tapi juga sesama santri juga. Saya yang ya dari itu sudah lama di pondok pesantren merasakan bahwa apa yang diajarkan bapak saya tentang budaya itu dan yang apa saya pelajari di pesantren itu hampir sama. Seperti yang sering kita lihat ya, penghormatan terhadap orang tua. Kalau di kitab kan pakai bahasa Arab, tapi kalau di budaya ya tentunya pakai bahasa Jawa. Jadi tidak lepas ya, Islam dan budaya itu tidak akan pernah lepas. Karena apa ya, dimulai dari awal Islam datang itu bukan merusak apa yang ada di Indonesia, melainkan dia menyatukan. Seperti adanya tahlilan, itu tahlilan tuh bukan seperti itu. Jadi dulu tahlilan itu ya kumpul makan bareng, muter, terus ya pesta. Tapi kalau sekarang kan tahlilan ya baca Yasin, mendoakan orang-orang yang sudah tidak ada. Terus ada lagi selamatan juga gitu. Selamatan ya dulu ya pesta sama, cuma dijadikan untuk mendoakan hajat seperti selamatan sunatan, nikahan, atau yang selamatan untuk berangkat haji, atau yang biasanya udah lulus wisuda itu juga kadang ada yang selamatan, atau yang beli HP baru, mobil baru, rumah baru, itu pasti akan mengadakan selamatan. Itu kalau di Jawa. Di Indonesia mestinya sama sih, tetap sama. Terus jadi pembahasan yang tadi, kiai itu di pesantren tidak hanya sebagai guru, melainkan juga pendoman bagi masyarakat. Kalau di desa kan namanya kalau di desa ya tetap panggilnya kiai ya. Kalau di desa itu sebagai panutan umat, panutan masyarakat sekitar tersebut. Seperti yang viral sekarang kan banyak ya, kiai yang dakwah itu seperti Gus Ikdam, terus para Gus lah ya. Tapi kalau untuk di desa ya itu yang dimana kiai sebagai pendoman itu ya yang memimpin tahlil, yang memimpin selamatan itu ya kiai. Oke, kita lanjut. Dari sini juga sangat jelas bagaimana sih Islam dan budaya lokal itu, ya kan, sudah sangat jelas. Tapi di dalam buku, saya menemukan di dalam bukunya Kazik yang berjudul Islam dan Budaya Lokal ini, dia menjelaskan bahwa kebudayaan itu berasal dari akal. Maka proses masuknya agama Islam berdasarkan kebudayaan yang ada pada suatu tempat tersebut. Jadi gini. Jadi budaya itu berasal dari akal. Oke. Sampai sini dapat dimengerti. Oke. Jadi masuknya agama Islam itu berdasarkan
kebudayaan yang ada pada saat itu. Misal pada saat itu kebudayaannya kalau Wali Songo pada saat itu kan wayang. Nah, jadi Islam datang ya bagaimana wayang itu dibuat untuk dakwah. Akhirnya Sunan Kalijaga wayang itu dibuat. Kalau sekarang sampai sekarang tuh masih ada, mesti dibuat dakwah itu ya menyebarkan agama Islam, tidak kaku gitu loh menjelaskannya ya dengan menggunakan wayang, dengan cerita, dalam artian menggunakan cerita. Kalau saya masih menonton ya, untuk wayang itu saya masih menonton itu yang dalangnya Kiseno, itu sangat tidak jauh berbeda dari apa yang saya pelajari di pondok pesantren. Jadi isi ya itu dari awal emang agama Islam dan budaya yang ada di Indonesia ini tidak dapat dipisahkan. Jadi awalnya memang bersatu. Terus di buku ini juga Hasik menyatakan bahwa keyakinan Islam tidak hadir dalam ruang budaya yang kosong, melainkan bertemu dan berdialog dengan berbagai bentuk kearifan lokal yang telah hidup jauh sebelum Islam datang. Itu tadi ya. Terus proses dakwah Islam berhasil karena mampu meresap ini ya, menyatu itu tadi, bukan dengan merombak secara radikal. Jadi kalau Islam kok datang dengan secara radikal itu bukan Islam yang damai, tapi yaitu tadi radikal ya. Sudah disebutkan di dalam Al-Quran juga bahwa Islam itu tidak memaksa untuk masuk agamanya, melainkan ya mau masuk Islam ya monggo disebarkan, tidak ada paksaan untuk masuk, kita hanya menyebarkan. Jadi dakwah pada saat itu tuh hanya menyebarkan, tidak untuk mengajak. Oke, ada pada pahamnya. Terus Hasik juga mengkritiki pandangan sebagian kelompok Islam kontemporer yang memandang tradisi lokal sebagai bentuk bid'ah atau penyimpangan. Nah, ini repot ini. Apa Islam yang baru-baru ini itu repot juga ya. Maksudnya dia mengatakan sesuatu yang sudah kita lakukan dari dulu, seperti tahlilan, selamatan, maulidan dan sebagaimana, itu dibid'ahkan atau menyimpang dari ajaran yang konon katanya dia mengatakan ini tidak ada di zaman Rasulullah. Iya, emang kalau pendapat saya pribadi itu memang tidak ada di zaman Rasulullah, tapi kan beda, di Arab sama di Indonesia kan beda gitu. Jadi di Indonesia ya kita harus damai gitulah, gak damai wah bahaya. Seperti Islam radikal tuh ya menggunakan jubah, jenggot panjang, ya itu emang sunnah Rasulullah ya, menggunakan jubah, jenggotnya panjang, terus berimamah pakai tasbih kemana-mana, jadi walid ya bahaya. Bahkan kalau kita mungkin teman-teman sudah menonton filmnya Walid itu sangat merasakan, dia menggunakan nama Islam sebagai kenikmatannya pribadi semata ya. Itu sangat, itu Islam kontemporer. Tapi kalau saya lihat Islam kontemporer itu bukan mesti yang Islam yang radikal itu, kitab-kitab yang dipakai itu yang berbahasa Indonesia itu ya, yang berbahasa Indonesia. Mungkin bagi saya ya nggak begitu asing, cuman yang kita pelajari selama di pondok pesantren kan kitabnya berbahasa Arab. Tapi meskipun kitabnya berbahasa Arab,
kita tetap membudidayakan. Di isi dari kitab tersebut itu tidak ada yang memecahkan antara Islam dan budaya lokal di Indonesia, tidak ada. Baik, kita akan lanjutkan pada video selanjutnya yang akan membahas tentang bagaimana tantangan budaya Islam di era modern. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalakan satu lagi komentar, like, share. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.